Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama sahabat desa ya. Kali ini saya bersama pengurus-pengurus desa, khususnya di Desa Mangkunegara, yang mungkin ini ada program ketahanan pangan hidroponik Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Ya, yang tentunya Provinsi Banten ya. Kali ini saya bersama Ibu Lurah beserta jajarannya, dan saya akan ngobrol-ngobrol tentang penanaman hidroponik nih di lingkungan Desa Mangkunegara. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya juga, luar biasa, ini sangat hijau asri sekali ya di ruang lingkup greenhouse ya. Yang pertama saya ingin menanyakan nih kepada Ibu Lurah. Bu Lurah, tujuannya apa sih untuk menanam program ketahanan pangan dengan program hidroponik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan hidroponik sosialisasi untuk memanfaatkan lahan terbatas yang dimiliki oleh warga Desa Mangkunegara. Selain itu, dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat agar tidak membeli sayuran, namun menanam sendiri. Iya. Artinya fasilitas hidroponik ini tujuannya untuk pembelajaran ya Bu ya. Iya. Pembelajaran untuk para masyarakat khususnya Desa Mangkunegara untuk bercocok tanam lewat hidroponik. Dan bercocok tanam ini akan berperan pentingnya dengan siapa Bu? Apakah kader-kader PKK atau ada kelembagaan yang lain yang dibantu oleh Dinas Pertanian atau bagaimana? Sama kader-kader PKK. Kader-kader PKK. Oh kebetulan ini kader-kader PKK, warnanya pink sekali ya. Warna-warnanya cerah sekali. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lulu. Ibu Lulu selaku Ketua PKK di Desa Mangkunegara. Oke, baik. Sebelum saya ngobrol dengan petani, ini belum petani ini ya. Petani. Ke Ibu PKK dulu. Ini progresnya sampai kapan Bu? Akan berjenjang ke depannya terus atau hanya sebatas kita tahu aja ilmu penanaman hidroponik ini bagaimana? Harapannya sih terus ya. Terus Berlanjut. Iya. Dan ini prosesnya berapa lama Bu setelah sudah panen? Kayaknya udah pasti akan siap panen nih Bu ya? Ya, ini 1 bulan lebih. Oh 1 bulan lebih. 1 bulan lebih itu sudah siap panen seperti ini. Sebenarnya 1 Ya. bulan juga memang sudah bisa gitu sebenarnya. Cuma ini kalau lebih 5 hari. Oh lebihnya 5 hari. Dan ini baru pertama ya berarti? Iya, pertama kali. Pertama kali dan sukses kayaknya. Alhamdulillah. Amin. Ini jenisnya apa nih Bu? Bisa diangkat Bu? Oh, ini pokcoy. Oh, pokcoy. Iya. Oke. Jenisnya pokcoy. Pokcoy. Nah, sahabat desa ini bentuknya ya pokcoy ya. Dan terus ada lagi? Iya, ada lagi selada. Ada selada. Oke. Dan Untuk itu selada. selada. Ini siap panen semua ya Bu ya? Iya. Oke. Dan itu sudah akan mungkin sudah ada penampungnya, sudah pembelinya ada Bu? Kebetulan rumah makan ya. Oh, rumah makan sudah? Iya, udah ada Oh, untuk selada. Baik, terima kasih Bu Lurah dan Bu Lulu yang sudah menyempatkan Sama. untuk bisa ngobrol dengan saya. Saya juga akhirnya mudah-mudahan masyarakat Desa Mangkunegara dengan ada video ini bisa tertular ya, nanti ilmunya lewat belajar bisa ya Bu Lurah ya, bisa Ya, belajar tentang mudah-mudahan. hidroponik di sini ya. Ya baik, terima kasih. Dan saya ada satu lagi nih ya. Mungkin beliau sebagai pengurus ataupun petani sekaligus ya di hidroponik di sini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aslah. Oh, Bapak Aslah ya. Bapak Aslah saya panggilnya Kakang apa Bapak ini Pak? Terserah. Kakang aja dah. Kakang aja. Oke, biar familiar ya, lebih akrab. Iya baik. Kang Aslah, ini ada beberapa sedikit pertanyaan agar supaya masyarakat juga tahu lah tentang penanaman apa seperti apa untuk hidroponik ini Pak. Yang pertama, apakah ada media untuk tanaman hidroponik? Apakah memakai media tanah atau apa yang lain? Ya, kalau sistem yang kami pakai sementara ini adalah kita menggunakan sistem air ya. Oke. Jadi sirkulasi air terus menerus ya Pak ya? Sirkulasi air 24 jam karena sistem yang kami pakai adalah sistem
NFT. NFT. Ya, jadi kalau ketika mesin itu mati, ini secara otomatis sayur ini akan layu. Terkecuali kita pakai dengan sistem BFT. Jadi kita ada batasan kalau untuk BFT, ya dianjurkan kalau misalkan malam hari mau dilanjutkan atau di non-stop, misalkan ketika jam 6 ketika matahari sudah terbenam, secara otomatis si air itu akan mati sendiri, ya. Silahkan, ataupun 24 juga lebih bagus, 24 jam. Oke. Terus kedua nih Pak, berapa jarak netpotnya nih dengan permukaan air nutrisi nih Pak? Jaraknya, Kalau Pak? untuk netpot saya pikir ini relatif, tergantung dari petani itu sendiri. Ya. Sementara yang kita pakai di sini adalah ukuran netpot ataupun jarak tanam yang kita pakai 20 cm. 20 cm. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah untuk penanaman, untuk sampai dengan dewasa, dan yang satu lokasi lagi untuk pembibitan. Itu ukurannya itu berbeda. Kalau yang untuk pembibitan kita ukur dengan jarak 8 cm. Dengan penanaman media air gitu kan ya Pak ya. Tentunya ini kan ada pendukung dari nutrisi atau pupuk ya Pak ya. Nah, nutrisi pupuk apa yang dicampurkan oleh penanaman ini Pak? Jadi untuk hidroponik ini mungkin tentunya sudah tidak aneh lagi dan tidak asing bagi kita semua. Untuk teman-teman ataupun warga desa Mangkunegara, karena pupuk yang dipakai kita sudah sangat familiar, terutama banyak di toko-toko pertanian. Yang kami pakai adalah pupuk Abimik. Abimik ya? Ya, Itu jadi ada di pasar-pasar di ya? pasar banyak. Di tempat pertanian ada Pak? Ada, buat gitu. beli-beli toko-toko bunga lah gitu. Jadi kita tinggal nanti kita mencampur dengan air. Di situ sudah ditentukan takaran air dan dengan pupuknya itu sendiri. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu repot gitu, untuk membuat tanaman hidroponik ini. Iya. Dan ini kan sebelum kita masuk ke dalam netpot ini kan ada penyemaian ya Pak ya? Ya, betul. Dan penyemaian itu kan dicampur dengan nutrisi atau pupuk atau air biasa saja Pak? Kalau untuk penyemaian kita tidak perlu dicampur dengan air nutrisi. Artinya kita untuk penyemaian kita rendam dulu selama 1 jam ataupun 2 jam. Kemudian kita angkat. Di situ mungkin akan terlihat mana yang bagus dan yang tidak bagus. Tentunya itu akan kelihatan karena yang tidak bagus itu nanti akan mengambang ke atas. Itu harus kita ambil. Dan yang tenggelam itu yang harus kita tanam. Baik. Gitu. Terus kan pasti otomatis perlu adanya sinar matahari ya Pak ya, untuk setelah semai gitu kan. Nah itu dibutuhkan berapa hari atau berapa jam untuk mengenai matahari itu Pak, penyemaiannya? Jadi kita untuk menghindari tumbuh tinggi ya, apa yang dinamakan dalam istilah adalah kutilang. Jadi setelah kita misalkan kita menyemai di siang hari, kemudian kita masukkan dulu di tempat yang gelap selama 1 malam. Ketika besok pagi kita jajarkan di dalam greenhouse ini supaya langsung bisa kena matahari untuk menghindari tumbuh ketapang. Oh, hama lah gitu lah Pak. Bukan ini. Jadi tumbuh tapi tinggi. Tumbuh tapi tinggi. Ya. Yang supaya ketika si biji itu tumbuh bersamaan dengan daunnya. Dan mungkin air pun berpengaruh ya Pak ya, dengan penanam, karena ini kan media pakai air. Dan air yang bagus itu memakai air apa Pak? Kalau sesuai anjuran memang pH-nya harus di bawah 5. pH-nya di bawah 5. Harus di bawah 5. Kebetulan karena di sini memang pH air yang kami gunakan ini adalah pH-nya di atas 5. Di atas 5. Ya, makanya saya mensiasati dengan mengakumulasikan dengan obat tersebut supaya mencocokkan sesuai dengan aturan ataupun disesuaikan dengan tanaman yang akan kita tanam untuk masalah air. Terus berapa kali Pak air nutrisi itu diganti Pak? Kalau yang hidroponik
greenhouse Desa Mangkunegara ini, kalau untuk pergantian air saya tidak pernah mengganti, cuman paling kita menambahi air ketika air itu sudah tidak ada, kita tambah air, kemudian kita ukur pH-nya, kita tambah juga nutrisi supaya sesuai dengan kebutuhan pada saat pertumbuhan itu, umur pertumbuhan sayur itu sendiri. Oh, jadi biar berkembang yang di situ aja Pak Ya. air ya. Oke. Dan ini air sirkulasinya pakai air Pak ya. Ya. Maksudnya ini akan memakan alat pompa ya. Ya. Nah, pompa ini apakah boleh mati di saat sirkulasi penanaman pakcoy atau penanaman yang lain gitu Pak? Apakah emang 24 jam standby terus pompa itu? Kebetulan karena sistem yang kami pakai adalah NFT, jadi secara otomatis pompa selama 24 jam tidak pernah berhenti atau non-stop. Ya, non-stop berarti ya Ya. Pak ya. Oke. Terus tanaman apa saja nih Pak yang tumbuh selain pokcoy Pak yang ditanam di hidroponik Pak? Tentunya karena di sini untuk warga kami Desa Mangkunegara mungkin untuk tanaman ataupun sayuran yang aneh-aneh belum familiar. Ya. Jadi sementara ini kita yang saya anggap mudah ditanam oleh kelompok tani Ya. desa. Saya tanamin pokcoy sekarang. Oke. Sementara ini pakai pokcoy Pak ya? Pakai pokcoy dengan selada. Oke kan? Artinya dan di sini juga tanaman ini kami tidak serta-merta ini merupakan salah satu program desa Ya. yang nanti kedepannya adalah, jadi ini bukan kami jual serta-merta, ya. tapi nanti akan kita kombinasikan dengan program desa, yaitu nanti akan kita tukarkan dengan sampah. Oh, Gitu. akan nantinya akan ditukar bukan dengan uang tapi dengan sayuran ini Pak. Dengan Sampah sayuran. itu. Jadi artinya kita untuk mendidik masyarakat sampah bersih dan masyarakat sehat dengan memakan sayuran. Iya Kang. Oke Kang, terakhir Kang. Saya lihat ini kan penanamannya sudah dilingkarin ya dengan baja ringan, dengan konstruksi yang lumayan bagus. Nah, dinamakan inilah greenhouse ya Kang ya. Kenapa harus greenhouse? Artinya kami selaku pemula memang karena kami sendiri belum pernah terjun yang namanya di pertanian. Oleh maka dari itu kami meminta saran dan masukan terutama dari dinas terkait. Artinya baiknya seperti apa? Ternyata masukan dan saran itu memang harus dibentuklah greenhouse seperti ini untuk menunjang satu, ketika kita pakai greenhouse seperti ini kita untuk mengurangi hama. Mungkin 99% hama tidak masuk ya. Karena kita sangat tertutup rapat dan samping juga kita pakai jaring yang disebut kita paranet ataupun insect net, dan lantainya pun juga kita tutup dengan terpal juga supaya untuk mengurangi hama gitu ya. Oke, ini beda yang lain ya dari penanaman hidroponik yang lain. Kenapa Pak ini guli dengan paralon ya? Yang biasanya kita lihat paralon ataupun botol bekas ya. Ada yang dari botol bekas juga, air mineral bekas, air mineral dibuatkan di lubang seperti ini, dan ini pakai guli ya. Guli bentuknya apa ya? Guli trapesium namanya. Guli trapesium. Nah, ini kenapa dan fungsinya apa nih Pak? Maksudnya apakah lebih beda dengan paralon, dengan pipa yang lain ataupun dari botol bekas yang lain? Jadi pada umumnya untuk hidroponik khususnya kebanyakan di hidroponik di Kabupaten Serang mungkin masih menggunakan paralon. Oke. Gitu. Kenapa saya memilih untuk guli? Memang ini harganya lumayan lebih mahal dibanding dengan paralon, dan pembeliannya pun mungkin di daerah Serang tidak ada kami. Karena kebetulan yang kami pakai ini adalah kita dapat pesan dari Malang, Pak. Oh, dari jauh Malang sekali ya Pak ya. Biasanya Malang itu terkenal baksonya Pak. Iya betul. Tapi ini bakso sama apel. Jadi kebetulan kami beli ini dari Malang karena di sini tidak ada. Kenapa kita harus memilih guli trapesium? Karena satu adalah kelebihannya, ketika sudah panen kita dapat membersihkan kotoran yang ada di dalam. Kalau kita mengambil dari paralon adalah susah, nanti kita agak kewalahan untuk membersihkan ketika kita pasca panen. Sehingga nanti kalau misalkan kita pakai guli trapesium ini mungkin akan sedikit efisien untuk. Pak, mungkin saya rasa itu cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat Desa Mangkunegara khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia
pengen belajar bercocok tanam dengan gaya hidroponik ya. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran atau ilmu untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Lurah dan Bu Lulu sebagai PKK ya dan timnya, dan terus juga Pak Saya mau Aslahuddin. ucapin ini nih. Dan ya terakhir Ibu, silakan mau ngucapin kepada masyarakat Desa Mangkunegara ataupun mau ngucapin kepada masyarakat se-Indonesia, silakan. Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait yang telah membantu dalam program ketahanan pangan, terutama Pak Camat beserta jajarannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu PKK dan KWT yang telah mengurus tanaman sayuran pokcoy dan selada. Dan alhamdulillah pada hari ini yang akan dilaksanakan panen perdana. Dan mudah-mudahan tanaman pokcoy dan selada ini bermanfaat bagi masyarakat Mangkunegara. Dan mudah-mudahan kedepannya Desa Mangkunegara lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan ibu-ibunya lebih semangat lagi dalam program ketahanan pangan ini Bu ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bareng-bareng Bu bikin yel-yel ya. Baik sahabat desa, saya bersama Bapak Camat Kecamatan Bojonegara telah hadir di rumah ataupun greenhouse dari Desa Mangkunegara. Pak, tanggapan Bapak selaku camat ya camat Kecamatan Bojonegara terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegara ini, bagaimana tanggapannya terhadap Bapak? Terima kasih untuk dengan adanya program dari pemerintah pusat dengan adanya bantuan ketahanan pangan khususnya untuk desa dan umumnya untuk wilayah Kabupaten Bojonegara. Masing-masing desa berbeda-beda. Ada yang kambing, ada yang bebek, ada yang ikan lele, ada juga ayam negeri, dan ada yang biopori model ketahanan pangan semacam hidroponik. Jadi sangat berguna lagi untuk kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kecil tapi kita bermanfaat. Dan itu nanti kalau kita pun sudah berhasil bisa menunjang untuk lingkungan kita. Jadi kita tidak usah berbondong-bondong belanja di swalayan atau belanja di pasar Bojonegara atau di pasar Granggot, Cilegon. Kalau kita bisa menyiapkan ya kita tinggal menginformasikan bahwa inilah hasil ketahanan pangan khususnya di Desa Margagiri tanaman pocai ini. Silakan kepada kader-kader Ibu PKK ya, kalau mau hubungi silakan menghubungi kepada Desa PKK Desa Mangkunegara. Jadi ya, dengan ada ketahanan ini kita mengembangkan Ibu PKK supaya ngebantu di lingkungannya supaya jangan beli sayuran jauh-jauh yang kita yang ada dimanfaatin itu. Intinya sangat mendukung lah dengan ada ketahanan pangan itu. Oke Pak, perihal dengan program ketahanan pangan ini kan berarti di bawah kecamatan itu beberapa desa sudah melakukan program ini Pak. Nah salah satunya, adakah program ketahanan pangan ini selain di Desa Mangkunegara Pak? Ada, jadi di Kecamatan Bojonegara kan membawahi 11 desa. Semua desa menganggarkan ketahanan pangan. Ada yang fisik juga boleh, tergantung kepada juklak juknisnya. Jadi kayak model Kirsari kan itu kan fisik yang menuju ke ketahanan pangan untuk jalannya, karena untuk mengangkut hasil bumi yang tidak bisa terangkut karena jalannya jelek. Jadi kalau yang 10 desa itu ya ada yang tadi saya katakan, ada yang kambing, ada yang kacang, ada yang melon, nantinya itu jadi bermacam-macam. Itu tergantung kepada kelompok yang ada di desa apa yang dia mau inginkan untuk dengan adanya program ketahanan pangan tersebut. Dari 11 desa ada beberapa desa yang mungkin menonjol Pak untuk peringkat program yang sudah digagasan oleh pemerintah Pak. Nah salah satunya di Desa Mangkunegara ini Pak ya, ada sudah terbukti ini ada pokcoy dan ada selada ya Pak. Nah jadi dari Bapak sendiri bagaimana bentuk apresiasi terhadap di Desa Mangkunegara ini Pak? Ya saya sangat
mengapresiasi sekali dengan adanya program ini, dan kita bisa membantu untuk terutama ibu PKK lah. Iya. Nah, jadi ya kita sangat mendukung lah untuk Iya. program ini, dan kalau bisa berkelanjutan, Iya. jangan sampai kita setelah panen dibiarin. Nanti kita tetap apakah kita bokso aja, apakah kangkung atau apa, itu tergantung pada variasi, tergantung pada fungsi ibu PKK. Jadi sekali lagi Pak, ucapan banyak terima kasih kepada Ibu BPKK ya di Desa Mangkunegara, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ya, Pak sama-sama. Camat yang sudah berkunjung Iya. di tanaman hidroponik di Desa Mangkunegara, dan selamat bertugas kembali Pak Ya, Camat. makasih. Ya. Ayo, semoga sukses selalu.